Ya, selamat pagi Iya, Ibu Hidayatin. Bagaimana kabarnya Bu Hidayatin iya. hari ini? Pagi Pak Ardi, alhamdulillah sehat dan selalu semangat menghadapi hari ini. Alhamdulillah ya. Nah, kita langsung aja nih Bu untuk ke sesi tanya jawab ya. Iya, baik, siap Pak. Nah, sebelum kita mulai ya, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu fokuskan pada hari ini, Bu? Baik, iya Pak Ardi, mau menghadapi sesi coaching ini, alhamdulillah walaupun sudah siap, tapi jujur saya deg-degan. Saya merasa tegang karena ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya uh, harus mencari solusi yang lebih efektif karena kegiatan yang saya hadapi mungkin bukan cuma mengajar, tapi saya juga kadang diberikan tugas-tugas tambahan dari sekolah, Pak Ardi. Iya, betul ya. Tentu ibaratnya saya menghargai kejujuran Ibu ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus ya yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi pada hari ini, Bu? Ada Pak, ada sekali. Namun mungkin uh, pembicaraan kita akan panjang, jadi nanti di sesi akhir sesi ya Pak ya. Jadi nanti akan saya sampaikan ke Bapak. Oke, siap ya. Nah, kita langsung ya, Bu, ke sesi Baik, tanya jawab saja ya. baik, siapa Ardi? Oke, ya. Nah, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini, Bu? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Ardi, jadi selain kita tugas guru, terkadang ada tugas-tugas tambahan yang menjadi pengembangan bagi diri saya. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berpresentasi saya di depan umum, karena selama Mhm, ini saya sering diminta untuk menjadi kadang presenter, kadang mhm, saya juga diminta untuk menjadi narasumber gitu Pak mhm. Adi. Iya, iya, iya. Nah, berarti kan Ibu mempunyai suatu talenta ya, Bu ya. Heeh, kalau memang misalkan Ibu disuruh kepala sekolah gitu ya untuk memberikan presentasi ataupun menjadi host, intinya seperti itu, Bu ya. Ya, Oke, baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Kira-kira apa nih? uh, ya Pak Adi. Saya sebagai orang yang mungkin dianggap bisa untuk menjadi MC lah atau presenter lah atau narasumber. Jadi saya ingin bisa lebih percaya diri, Mhm, terus membuat audiens itu terkesan dengan apa yang saya sampaikan. Entah hmm. saat saya menjadi MC atau mungkin ketika saya menjadi presenter atau mungkin menjadi narasumber begitu Pak Ardi. Oh, berarti bagus ya, Bu ya. Nah, kira-kira nih apa sih ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan ya dari sesi coaching ini? Baik. Hmm, Saya ingin bisa membawakan atau mempresentasikan apa yang sedang menjadi tugas saya itu bisa mhm, dengan lancar, mhm, tanpa gugup, lalu mendapatkan feedback yang positif dari audiens. mhm. Jadi mungkin selama ini saya bisa, tapi masih kurang yakin gitu kalau saya itu bisa. Iya, kenapa Bu bisa kurang yakin seperti itu, Bu? Hmm, ya itu tadi Pak, masih suka gugup, masih, Nervous ya, iya, intinya nervous gitu kan. walaupun udah berkali-kali tampil tetap rasa gugup itu Ada, selalu ada, iya, terutama di awal-awal ya, di awal-awal ketika saya mulai gitu. iya, betul. Pasti semua orang itu akan merasakan hal yang seperti itu, ya kan? Iya, walaupun Oke, terbiasa di depan anak murid ya Pak Ardi, tetap aja iya, kalau di depan orang dewasa lain banget gitu. iya, betul. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap
identifikasi. Nah, apa yang membuat Ibu ya merasa kesulitan nih ya dalam presentasi? Ya, setiap kali kita mendapatkan tugas, pasti sudah kita siapkan lebih dahulu untuk apa katakan latihan lah atau JR lah. Tapi tetap saya merasa rasa gugup dan sering lupa dari kata-kata yang sudah saya siapkan itu muncul, Pak Ardi. Jadi itu Berarti yang ibaratnya Ibu kata-kata tersebut udah Ibu buat ya. Nah, iya tetapi sudah pada saat disiapkan, tapi tetap presentasi pas itu karena membacanya nervous akhirnya iya, lupa. Bener betul nggak? Pak Ardi, betul sekali. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, Hmm. kira-kira nih Bu ya, saya ingin dengar cerita gitu ibaratnya, cerita dari Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu ya saat ya mempresentasikan itu, bagaimana sih perasaannya nih? Gitu. Saya ingin mendengarkan cerita dari Ibu. Iya, baik. Eh, Ini Pak Ardi, yang seperti saya sampaikan tadi, rasa gugup, rasa takut salah itu kan pasti ada ya. Dan Betul. saya selalu berusaha ingin tampil sesempurna mungkin sehingga audiens itu nanti bisa memberikan feedback yang positif. Namun itu tadi yang membuat saya selalu gugup, lalu terkadang saya juga lupa kata-kata yang sudah saya siapkan sendiri. Mungkin itu menjadi merupakan pressure ya, tekanan atau seperti ini ya. Kadang saya ketika saya menyampaikan atau mempresentasikan sesuatu itu di depan saya, di hadapan saya ada orang yang saya anggap lebih mampu. Itu langsung bikin saya yang drop gitu. Waduh, jangan-jangan saya salah. Waduh, jangan-jangan saya kurang dalam menyampaikan gitu. Terus pernah lagi ada satu peristiwa ketika saya menjadi narasumber itu orang yang kasih perintah kepada saya seperti katakan ketuanya ya, ketua dalam kegiatan tersebut itu mungkin dia mempunyai satu pembawaan yang tidak percaya dengan yang saya sampaikan sehingga ketika saya menyampaikan di tengah-tengah saya dipotong untuk menurut dia tidak sesuai seperti yang dia Saya sampaikan. Padahal inginkan saya gitu. saya berharap ketika kita diberikan satu kepercayaan pasti kita akan menyampaikan dong sebaik-baiknya. Nah, itulah Betul. yang kadang membuat saya tuh takut atau gugup ketika mendapatkan tugas yang pressure saya itu lebih tinggi gitu loh. Saya diberi tugas tapi tidak diberikan kepercayaan atau mungkin diberikan tugas tapi dipantau terus. Nah itu yang rasanya Intinya seperti itu iya ya Bu ya. begitulah Pak Ardi. Iya, saya paham dengan perasaan Ibu seperti apa. Nah, bagaimana ya? Ya, keputus. Suara Pak Ardi ngilang, ngelek. Nah, hilang deh. sinyal. Suara. Udah. Ya. Udah Bu. Oke. Nah, saya paham tentang yang Ibu rasakan ya pada saat itu. Nah, bagaimana Ibu ya menghadapi situasi tersebut? Terutama gini Pak Ardi, saya mungkin menyiapkan diri untuk menghadapi situasi itu. Saya menyiapkan diri, saya coba sebelum saya tampil itu saya merenung dulu, lalu membuka hati saya sehingga nanti ketika ada kritik dan saran saya tidak menjadi down atau bagaimana. Jadi saya berusaha menghadapi tantangan ini, tugas-tugas ini dengan mungkin mencari tahu kepada teman-teman yang lebih senior dari saya, yang lebih bisa membantu dalam persiapan saya. Misalkan besok saya akan menjadi seorang presenter atau besok saya akan menjadi narasumber. Jadi malam ini saya coba cari informasi kira-kira suasananya nanti di sana seperti apa, orang-orang apa yang kita hadapi, menjadi bahan perenungan bagi saya untuk menyiapkan diri sebaik mungkin gitu Pak Ardi. Dan juga menyiapkan materi yang harus kita sampaikan ya. Pasti dengan runtut, dengan sebaik-baik mungkin.
Iya, oke. Bahkan juga saya suka kadang-kadang menghafal itu kata-kata yang saya tulis sendiri, saya hafalin. Iya, oke. Nah, kita akan bersama-sama mencari solusi ya untuk mengatasi hambatan ini. Nah, kira-kira nih, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Iya, baik Pak Ardi. Kalau saya hanya ingin lebih percaya diri dan terampil menjadi seorang MC, presenter, atau mungkin saya saat mempresentasikan ketika saya menjadi narasumber. Jadi saya yakin dengan bimbingan ini yang saya sampaikan ke Pak Ardi ini, mungkin saya bisa mencapai yang lebih baik gitu Pak Ardi. Amin. Oke, baik Bu. Nah, sekarang mari kita merancang rencana aksinya ya. Nah, kira-kira apa sih rencana Ibu nih untuk mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Kira-kira apa tuh, Bu? Dengan beberapa kali pengalaman, beberapa kali kegiatan yang saya sudah ikuti, jadi saya mungkin akan mempersiapkan materi ya, materi presentasi itu dengan baik, sebaik-baik mungkin, tidak sedetail mungkin, tidak ada yang tertinggal. Lalu saya mungkin berlatih presentasi sendiri, seperti kayak saya walaupun sudah sering tampil, tetap harus saya latihan di depan kaca, atau ketika ada yang nonton, kalau katakan di rumah ada suami atau anak, mungkin mereka saya mintakan apa pendapatnya, seperti apa sih tadi saya latihannya gitu. Terus mungkin kalau di sekolah atau jelang-jelang kegiatan itu saya juga masih suka melatih diri gitu. Iya. Sekarang ngomong-ngomong sendiri ini kecepatan apa enggak, apakah masih terkadang ada rasa gugup dan takutnya atau enggak. Jadi persiapan-persiapan yang lebih mantap ya Pak Ardi, persiapan yang lebih baik. Nah, itu kan ibaratnya Ibu bertanya kepada suami ya, terus bercermin ya kan. Nah, untuk memperdalam presentasi Ibu. Nah, kira-kira pernah nggak sih Ibu ibaratnya meminta bantuan atau meminta tolong kepada teman Ibu ya, teman sejawat Ibu untuk melihat nih hasil presentasi Ibu seperti apa. Nah, kira-kira kan pasti tuh yang namanya teman-teman kan pasti melihat tuh ya kan, baik atau baik atau memang tidak baiknya hasil dari presentasi yang Ibu jalankan. Nah, kira-kira sudah pernah Ibu lakukan belum ya? Iya, alhamdulillah Pak. Jadi setiap kali saya tampil, kalau sudah selesai gitu, kepada teman-teman terdekat yang hadir di acara tersebut, saya selalu bertanya, tadi kurangku apa ya? Lalu apakah saya kecepatan atau enggak? Terus pembacaan materinya apakah sudah lebih bisa didengarkan oleh audiens atau enggak, itu selalu saya tanyakan itu. Jadi selalu saya bertanya kepada teman atau bahkan mungkin pimpinan saya juga saya mintai pendapat agar kedepannya saya bisa lebih baik gitu Pak. Oh iya, berarti bagus ya Bu ya, yang Ibu sudah lakukan itu. Ya. Nah, adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Ya, prioritas saya terutama itu tadi menyiapkan materi presentasi, lalu berlatih, itu pasti itu menjadi satu prioritas agar apa yang nanti saya tampilkan di kemudian hari tidak sama seperti yang lalu lah, ada perubahan yang lebih baik. Iya, berarti pembelajaran ya Bu ya yang Iya, kita terutama buat. menghadapi rasa gugup itu yang masih sampai sekarang. Iya Walaupun betul. udah sering maju, tetap rasa gugup itu. Iya, itu manusiawi ya Bu ya. Ya, iya Pak. Iya, nah kira-kira nih apa sih strategi ya yang Ibu gunakan untuk mencapai presentasi nanti Ibu yang akan lakukan? Ya, mungkin kalau pada saat dulu saya masih hanya menggunakan seperti PowerPoint yang sederhana, jadi mungkin tidak menarik, karena sekarang sudah banyak sekali model-model seperti Canva atau IA lainnya yang bisa membantu saya membuat persiapan slide-slide presentasi yang lebih baik. Itu yang lebih menarik. Yang lebih menarik saya gunakan sebagai strategi saya membuat tampilan-tampilan yang nanti saya tampilkan itu bisa lebih baik, dan terutama mungkin
intonasi gaya bahasa saya, lalu gaya bahasa tubuh saya juga yang mungkin bisa Gestur. lebih gestur tubuh, berusaha lebih menarik agar audiens juga perhatiannya ke kita, terutama suara. Kalau suara kita didengarkan kan rasanya akan lebih enak menghadapi ke depannya itu loh Pak. Jadi kalau Berarti artikulasi ya, artikulasi, artikulasi pada betul saat Pak kita Ardi. berbicara Kalau pun kalau harus, tata rapi lah intinya ya seperti itu. betul Pak Ardi. Kalau kemarin-kemarin mungkin saya masih yang kurang baik, ke depannya selalu saya perbaiki itu dengan banyak belajar, belajar dan terus belajar. Oke, oke, semangat ya Bu. Nah, Hmm, kira-kira nih ya, langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik ya Bu ya. Nah, rencana aksi yang terstruktur ya dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, baik, siap iya. Pak Ardi. Nah, di sini ya ibaratnya sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Nah, apa nih komitmen Ibu ya terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Ya, terutama yang saya harapkan itu saya bisa komitmen ya Pak Ardi, Hmm, komitmen dalam mempersiapkan presentasi yang lebih baik, lalu juga berkomitmen untuk selalu berlatih, yaitu hmm, tadi mungkin kalau udah biasa di depan cermin, mungkin di depan hmm, teman-teman, hmm, minta pendapat, minta feedback dari teman-teman dan orang-orang yang lebih senior, yang lebih baik dari saya. betul. Semoga komitmen saya itu nggak menjadi memburuk hasilnya. Jadi Hmm, kedepannya saya berharap itu akan lebih baik. amin. Mudah-mudahan ya Bu. Ya, Nah, siapa dan apa nih kira-kira nih ya menurut Ibu ya yang bisa membantu dalam menjaga komitmen? siap Fahri. Terutama tetap kalau saya latihan di rumah kan selalu ada suami saya, anak-anak saya yang bisa selalu menjadi uh, uh, para apa ya pemberi kritik yang terdekat. Hmm, ya, Lalu saya juga memberi pasti akan masukan, minta bantuan saran gitu ya. teman-teman, Hmm, teman-teman atau yang mungkin yang lebih ahli, yang lebih pinter dari saya untuk hmm, selalu memberikan feedback, lalu membantu saya selalu berlatih karena ini juga menjadikan satu hobi, hobi atau saya suka kalau dikasih tugas itu. Jadi saya hmm, bisa saya percaya hmm, dukungan dan motivasi dari para teman-teman, mungkin atasan saya juga yang selalu memberikan saya motivasi, kritik hmm. dan saran untuk kemajuan kemampuan saya tadi lebih Iya, berkembang. iya. Terus rasa percaya diri pun muncul ya, Iya apabila betul, kita mendapat semakin percaya dukungan, diri. ya kan? Heeh. Oke. Nah, bagaimana nih ya dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching itu? Ya. Dari kegiatan coaching ini saya pasti akan terus berlatih menjadi presenter atau narasumber atau MC yang baik dan selalu mencari feedback dari teman-teman yang lebih ahli dalam bidangnya. Terus saya juga selalu meningkatkan kemampuan saya sehingga uh, tidak menjadi apa ya kesalahan-kesalahan yang berulang maka akan berubahlah menjadi lebih baik gitu dan bisa berkomunikasi secara efektif begitu Pak Mhm, Andri. mhm. Oke. Baiklah Bu, sesi coaching ini sudah selesai ya. Baik, Terima kasih Ibu, semoga kedepannya itu menjadi lebih baik lagi ya kan, meningkatkan diri untuk kemampuan Ibu sendiri ya, dalam arti untuk presentasinya ya, yang Ibu sudah lakukan itu sudah sangat baik sekali, yang artinya, Ibu meminta masukan, saran dan kritik dari, kepala sekolah, teman sejawat, bahkan sampai yang suami di rumah. Ibu, ikut sertakan ya kan, heeh, Ya, untuk melihat kegiatan, presentasi Ibu nih ya kan. ya, Kenapa? Karena Ibu kan bertujuannya untuk memperbaiki diri ya, siap, agar nanti siap. ke depannya itu tidak membuat kesalahan ya. Baik, baik. Oke, heeh, saya kira cukup sekian, untuk Koci pada hari ini ya.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya Bu ya. Baik, terima Oke, kasih ya Pak saya Ardi, akhiri ya. selalu support dan dukungannya. Oke, sama-sama Ibu. Saya akhiri ya. Makasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.